Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama tentu saja saya ingin menyapa dan mengaturkan selamat saya kepada Pak Menteri Kominfo, Pak Rudiantara, mentor kita bersama, dan saya juga pernah bersama-sama di beberapa kesempatan di Telkom waktu itu, dan kebetulan Pak Rudiantara saya masih ingat itu adalah komisaris waktu saya jadi Vice President CSP, Corporate Strategic Planning. Jadi ujiannya setiap berapa bulan sekali untuk menyampaikan dokumen rencana jangka panjang itu ke Pak Rudiantara. Tough, tapi jadi banyak ilmunya kalau dengan Pak Rudiantara. Saya izin Pak Menteri untuk menyampaikan materi ini. Kemudian Pak Kiai saya, guru saya Pak Ari Ginanjar, kami sering sebut-sebutan Al-Mukarram atau kebalik gitu, Pak Kiai atau Al-Mukarram ya, gitu. Padahal itu memang tersirat, terselip sebuah doa biar betul-betul jadi Kiai beneran pengennya begitu. Semoga demikian. Baik, kemudian Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, kalau datang ke event ISQ itu memang tidak satu dapat satu, tapi satu dapat dua, bahkan satu dapat tiga, empat, lima begitu. Kalau satu dapat satu datang dan akhirnya pulang bawa materi. Tapi kalau datang ke ISQ ini seperti yang kita alami sekarang, dapat ilmu, tapi juga dapat ketenangan hati, dapat semangat untuk semakin tinggi ibadahnya pulang dari sini, dan yang lebih penting lagi dapat lebih banyak lagi teman untuk bersilaturahmi. Entah mengapa ini sudah ke-14 kali saya datang ke yang 11 kalau tidak salah. Suasananya masih tetap hangat seperti ini, dan setiap kembali dari konferensi ACT yang seperti kita alami pada pagi hari ini selalu saja menambah semangat kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bisa menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua. Baiklah, saya diminta oleh Pak Ari dan teman-teman dari ACT, dari ISQ untuk menyampaikan materi yang terkait dengan apa yang sudah sangat sering kita dengar. Jadi kalau di googling digital transformation, boleh itu di googling sekarang. Terakhir saya cek itu sampai 6 juta resultnya. Itu semuanya artikel. Mau pakai Z juga pakai apa? Caranya Amerika, atau pakai S caranya British, itu juga tidak kurang dari sejumlah itu. Menunjukkan betapa ini satu pembicaraan yang sangat sudah over discuss, sudah sangat sering kita lakukan, dan bukan merupakan lagi sesuatu yang mengherankan bagi kita. Setiap hari, setiap waktu kita berhadapan dengan era disruption ini. Maka saya diminta Pak Ari bukan untuk bercerita tentang disruption itu sendiri, karena sudah banyak sekali yang menceritakan itu dengan sangat baik dan bahkan lebih baik dari saya. Nah, rupanya diminta oleh Pak Ari disampaikan kepada Bapak Ibu semua pada hari ini dari saya adalah sebuah pengalaman yang baru saja saya lewati dan sekarang tengah berlangsung, yaitu adalah pada saat saya bertugas menjadi direktur di Telkomsel, yang kita tahu saat ini memang perusahaannya perusahaan telekomunikasi, tetapi secara bisnis sudah mulai mencermati adanya perubahan yang sangat mendasar dari legacy bisnisnya menuju sesuatu yang sifatnya digital. Nah, akhirnya saya coba pikirkan waktu itu bagaimana menghadapinya, dan akhirnya ketemu rasanya satu cara yang saat ini sedang berlangsung juga programnya setelah saya tidak lagi di Telkomsel, dilanjutkan oleh direksi yang baru, dan itu sempat dibukukan. Maka saya akan mencoba menceritakan apa yang saya bukunya sedang diantar, dan bukan oleh staf Kemenpar Pak Menteri, tetapi oleh Gojek. Jauh lebih cepat Pak menggunakan itu Pak. Semoga bisa cepat tiba sehingga saya bisa sampaikan ke Pak Ari dan juga ke Pak Menteri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah justru bukan fenomena disruption itu sendiri, tetapi adalah bagaimana saya belum berani mengatakan semua industri, paling tidak bagaimana kita bisa belajar terhadap sebuah industri, yaitu industri telekomunikasi seluler, untuk menghadapinya. Jadi kalau selama ini saya pidatonya atau ceramahnya di depan karyawan adalah why, what, kemudian how. Nah, saya coba sekarang kerja dalam waktu yang sangat cepat ini how-nya begitu. Maka saya akan menceritakan beberapa hal yang terkait dengan beberapa pengalaman saya di Telkomsel juga, walaupun hanya beberapa case saja sifatnya. Baik, saya izin saja menggunakan mic ini untuk bisa berjalan-jalan. Baik, jadi judulnya Winning Disruption Era. Merupakan era disrupsi
melalui satu program pembentukan yang disebut dengan Digital Mastery. Mas Zaki, terima kasih waktu itu hadir juga sebagai pembicara di peluncuran sebuah buku yang bukunya juga saya beri nama Digital Mastery. Jadi mungkin nanti akan menjadi sangat lengkap kalau ini memang dilanjutkan oleh Mas Zaki. Nah, jadi kalaulah yang saya katakan disruption sudah sering kita bahas, saya pikir kesimpulannya satu. Dulu saya buat hipotesis itu bunyinya adalah digital transformation is happening susah ngomongnya juga, acceleratedly, terjadi lebih cepat dari yang kita expect sebelumnya. Saya pikir hipotesis itu terjawab dengan baik dan bahkan langsung bisa dibuat conclusionnya ini, the future is now, bukan lagi happening sooner tetapi terjadi saat ini juga. Nah, betapa tidak semua yang kita lihat di slide ini, aplikasi teknologi digital sudah di depan mata. Dulu ke supermarket ngambil barang nggak bayar ditangkap Pak Satpam, sekarang jadi model bisnis ya dengan Amazon Go-nya begitu. Jadi apa yang tidak pernah terpikirkan terjadi sekarang sudah terjadi, dan ini bukan presentasi yang aneh lagi kalau saya menjelaskan satu persatu. Sudah banyak sekali presenter yang sangat lebih baik dibanding saya menjelaskannya. Bahkan Pak Renal Kasali membuat sebuah buku yang sangat lengkap, yang sangat dalam tentang fenomena disruption itu sendiri. Maka saya tidak akan jelaskan satu persatunya dari teknologi terapan dari turunan dari teknologi digital tersebut, tetapi satu saja conclusionnya bahwa the future is now itu kenapa? Karena digitalisasi terjadi atau datang pada kehidupan kita ini lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, sehingga saya ingin memulai dari sini. Ya. Ada satu hal yang sangat serius. Nah, saya balik dulu sekarang. Saya pertama kali ditugaskan di Telkomsel. Jadi Telkomsel pada saat itu memiliki legacy bisnisnya masih sangat dominan dari bisnis yang lamanya ya, voice dan SMS, belum dari digital. Maka saya dihadapkan pada bagaimana memanage hal tersebut. Nah, salah satu yang harus dipahami adalah, ini biar keajak dulu nih ke psikologi saya waktu saat harus menjadi pengambil keputusan di sebuah perusahaan tersebut. Adalah satu fenomena bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan munculnya teknologi-teknologi baru pada saat ini. Mereka tidak harus lagi mempelajarinya dengan lama. Jadi tidak pernah kita temukan adanya kursus menggunakan WhatsApp, itu tidak ada. Tapi dalam waktu sangat singkat, mereka bisa melakukannya dengan sangat cepat. Tidak pernah ada satu kursus menggunakan Gojek, GoFood dan sebagainya bisa dengan sendirinya. Kalau leluconnya atau joke-nya di Telkomsel biasanya ini sifatnya GPL dan GPN gitu ya, nggak pakai lama, nggak pakai nanya. Nah itulah makanya satu kesimpulan menunjukkan bahwa era disruption di Indonesia ditandai juga oleh terjadinya satu situasi di mana masyarakat kita sudah sangat terbiasa dengan karya, dengan produk, dengan aplikasi yang diturunkan, yang digunakan atau dihasilkan dari teknologi digital. Tapi dari sekian banyak penjelasan tentang disruption, saya langsung saja bungkus sekarang ini lebih menukik lagi tentang sesuatu yang sangat khas di Indonesia, dan saya pikir Pak Menteri sangat paham ini dengan fenomena ini. Jadi fenomena digital disruption di Indonesia sangat khas, sangat unik, dan terjadinya barangkali dari negara lain harus belajar dari kita. Terjadinya sangat cepat dan terjadinya sampai ke ujung jalan, sampai ke RT RW yang terujung. Itu metaforis. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah fenomena transformasi ke arah digital itu ditandai oleh adopsi yang sangat cepat, bahkan oleh segmen yang ada di lapisan bawah dan meluas sifatnya. Makanya saya pakai gambar yang seperti ini, ya. Nah, saya selalu punya tokoh dalam menjelaskan ini untuk memudahkannya. Tokoh yang pertama waktu zaman Pokemon Go. Waktu itu, bahkan seorang bapak penjual gorengan tahu benar bagaimana mentriplekan salesnya. Ya, waktu itu mungkin dia penjualannya sebelum menggunakan teknologi digital hanya mungkin sekitar 100.000 sehari. Tapi dengan sangat cepat pada saat itu beliau berhasil mentriplekan salesnya, gorengannya menjadi 3 kali lipat. Kenapa? Karena beliau tahu benar di mana terjadi banyak ditemukannya Pikachu. Dan disitulah terjadi crowd
dia pindahkanlah gerobaknya itu, dan terjadilah triple, bukan double lagi penjualan gorengannya. Kemudian saya punya satu tokoh yang saya tuliskan bahkan di halaman pertama buku saya yang berjudul Digital Mastery itu yang sekarang sedang datang. Semoga saya ada waktu untuk menyampaikan ke Pak Menteri. Kalau nggak, saya izin nanti mengirimkan ke kantor Bapak. Tokoh itu namanya tokoh nasional kalau buat saya ini paling tidak. Nah, tokoh ini ceritanya dimulai atau lahir dari sebuah peristiwa di rumah saya, di mana ada seseorang datang ke rumah dan dia tentu saja assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia yang mengantarkan sesuatu rupanya. Nah, petugas ini ingin mengatakan sesuatu titipan, mana melalui jasanya yang di mana dia bekerja, begitu ke rumah saya. Yang mengherankan adalah alamatnya benar, tapi nggak ada namanya, begitu. Nama saya harus jelasin nanti kenapa kok bisa nggak ada namanya. Dan saya bingung gitu. Ini buat siapa? Nggak ada tulisannya. Nah, tidak ada tulisannya, tetapi kan alamatnya benar, tentu saja saya harus ngeceknya. Barangkali ada anggota rumah di rumah saya itu yang memesan barang ini. Saya tentu saja pertama kali saya tanya istri saya. Ini bukan istri saya. Istri saya lebih cantik dari dia lagi. Ini kebetulan staff saya dulu isengin aja. Saya tanya, "Mah, pesan nggak titipan kilat ini?" Jawabannya, "Enggak tuh, Pak." Waduh, terus siapa? Saya tanya anak saya juga bukan ini lagi gitu. Kurang satu, ada dua sebetulnya. Saya tanya pada pesan apa di titipan ataupun di online begitu. Nggak juga, nggak terjawab. Maka misterius kan, kok ada barang mau dikirim ke rumah saya, ada seseorang yang memesan, tapi tidak ada yang ngaku satupun. Maka saya bingung juga, tapi si petugas ini karena dia tugasnya, dia tetap memaksa harus mendeliver barang ini. Ya, yang saya tahu belakangan hari barang itu apa, dan akhirnya saya baru temukan ada seseorang yang menjadi tokoh dalam buku saya itu yang ternyata memesannya. Tokoh itu adalah namanya Mbak Inong. Jadi Mbak Inong ini ekspor impor langsung dari Wonosobo. Dia tidak lulus SD. Boleh tepuk tangan buat Mbak Inong ini. Dia tidak berbahasa Indonesia, full bahasa Jawa. Pendidikannya sampai kelas 5 SD. Tadi saya gurau langsung impor, memang impor karena tidak lewat Semarang. Maksudnya tidak lewat kota besar, langsung dari Wonosobo ke Bandung. Karena saya tinggal di Bandung, bekerja di rumah saya tidak berbahasa Jawa dengan baik. Beliau full pakai bahasa Jawa, kebayang tuh komunikasinya kayak apa ya. Nah, udah begitu Mbak Inong ini, ya tadi GPN, nggak pakai sebulan. Mau di Wonosobo belum pernah pakai HP, nggak pakai sebulan sudah online shopping, luar biasa. Jadi ternyata beliau Mbak Inong ini yang memesan. Ternyata setelah saya buka celana jeans yang kalau dipakai ruku nggak bisa ruku itu loh. Apa modelnya tuh yang nggak ada space-nya sama sekali itu, apa pensil lah istilahnya, ada bintang-bintang di sini tuh. Nah itu ternyata si Mbak Inong ini. Lah saya tanya, lu connect-nya bagaimana? Kamu gimana caranya? Lah dia beli gadget yang tidak terlalu mahal tapi bisa memungkinkan digunakan aplikasi untuk online shopping. Dan yang menarik, Mbak Inong ini bisa connect WiFi, ya. Connect WiFi dengan sangat cepat, nggak pakai nanya, nggak pakai langsung tanya. Lah kan ada bapak WiFi di sini. Passwordnya segala macam, saya kan tanya aja ke Pak Sopir kada seperti itu. Jadi Mbak Inong luar biasa saya pikir. Ini menceritakan bahwa di Indonesia terjadi quick adoption yang luar biasa. Mari Pak, terima kasih Pak Doni. Tepuk tangan buat Pak Menteri Kominfo kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi quick adoption it's really happening, bahkan di ujung jalan, di ujung gang, dan sampai ke RT RW dengan sangat luas. Satu lagi sebelum saya kembali, saya mau tanya, ada yang pernah duet dengan penyanyi ini enggak? Jessie J namanya. Saya tahu beberapa selain Price Tag. Satu lagi apa? Flashlight, ya, Flashlight. Jadi kalau kita lihat profilnya, Jessie J ini di YouTube saja sudah 550 juta views, ya. Belum di Twitter itu 8,67 miliar followers. Ada yang sebanyak ini, boleh saya tanya, ada yang pernah nyanyi bareng? Atau ada yang nyanyi di sini? Even kalaupun ada yang berprofesi sebagai penyanyi atau hobinya menyanyi, saya belum melihat acungan tangan ke atas. Mohon maaf Bapak, itu kalah. Oleh siapa? Oleh Mbak Isma. Mbak Isma itu siapa? TKW Bu. Di mana? Di Filipina. Beliau sudah pernah duet dengan Jessie J live. Nggak percaya? Harus percaya. Kenapa? Karena Mbak Isma benar-benar melakukannya.
Dan itu dilakukan dengan teknologi digital, kita saksikan bersama. Nah ini, belum bisa nyambung ya, gitu ya. Ada suaranya? Oh nggak ada ya, kalau nggak apa-apa, ini lagunya flashlight aja. Jadi kalau bisa nyambung lebih bagus lagi. Jadi, bisa masuk suaranya? Ya kalau nggak apa-apa, kalau nggak masuk nggak apa-apa. Ini Mbak Ismawati ini duet lewat semule. Alhamdulillah. Saya potong nanti kita nyanyi terus-terusan. Kasihkan waktunya cuma 20 menit lagi. Tepuk tangan buat Mbak Isma. Coba dari bukan Filipina, Taiwan, ya, beliau melakukan nyanyi bersama. Maka inilah kesimpulannya yang mungkin belum dibahas di buku tentang digital disruption manapun di dunia. Di Indonesia, fenomena ini mengalami pengkhususan yang sangat luar biasa yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pertama, digitalization in Indonesia is reaching into every corner of our life now, especially Indonesia. Jadi terjadinya sampai lebar, sampai ke segmen terbawah dan juga meluas. Nah, coba diingat-ingat kira-kira yang menjadi pertimbangan Mbak Inong untuk belanja celana jeans yang tadi nggak bisa pakai ruku itu, kira-kira apa? Ingat, beliau segmennya sekarang nggak boleh nyebut pembantu rumah tangga lagi, apa? Asisten rumah tangga ya. Kira-kira apa pertimbangan utamanya? Price. Kan dia bisa secara fisik dengan sangat mudah kan untuk belanja celana jeans mau banyak. Tapi kenapa dia mau bersusah payah menggunakan aplikasi online? Kalau bukan karena price. Artinya apa? Mbak Inong merasakan benefit yang luar biasa dari adanya cara berbelanja baru dengan menggunakan teknologi digital atau aplikasi digital tersebut. Nah, kalau itu terjadi yang meluas, artinya banyak sekali yang menggunakan dan itu merubah serta-merta norma-norma bisnis lama dan sekaligus juga merubah rezim ekonomi lama. Kalau buat telekomunikasi, rezim ekonomi lama itu adalah volume dikali price. Ya, tiba-tiba itu menjadi berubah. Kenapa? Karena price-nya menjadi nggak ada. Basis dari digital ekonomi itu logiknya adalah nggak bayar gitu loh. Jadi strategi pricing terhebat itu adalah ya gratis. WiFi itu setting defaultnya adalah harus gratis kan begitu. Nah, dengan 3 karakteristik ini, maka itulah yang saya bisa jelaskan dengan fenomena digital disruption. Yang kalau sedikit ilmiah, mungkin gambarnya ini. Saya pinjam Christensen. Inilah yang saya ingetin ke karyawan Telkomsel. Setiap saya pidato waktu itu, setiap ada rapim, saya sampaikan. Cara bacanya gampang walaupun agak susah grafiknya. Ke atas itu product performance, begitu. Ke kanan itu time. Nah, ada 2 garis datar. Garis datar yang pertama, yang atas itu menunjukkan tingkat ekspektasi pelanggan yang ingin dipenuhi oleh produk, gitu. Yang bawah nanti saya cerita. Yang pertama dulu, ekspektasi pelanggan itu oleh kita semua nih, oleh bankers, teman-teman yang bekerja di bank, yang bekerja di service industri, otomotif dari Astra, termasuk juga di Telkomsel saya tiap hari, selalu dengan semua metode di mana kita pelajari dari berbagai sekolah, dari seluruh penjuru negeri dan luar negeri bahkan, ingin kita penuhi sehingga terjadi namanya customer satisfaction. Menariknya adalah ilmu yang kita pelajari selama ini adalah berbasis sustaining technology, teknologi-teknologi yang berkembang secara konvensional kayak di Telkomsel begitu. Nah, maka terjadikah pertemuan grafik antara ini improving, ini nggak nyala, sorry, ada garis yang miring gitu, dengan yang datar terjadi. Artinya suatu ketika ekspektasi pelanggan itu bisa kita penuhi dan terjadilah customer satisfaction begitu. Tetapi terjadinya ada yang sangat linear saja.
ya, perlu waktu seperti itu. Nah, pada saat kita melakukan improvement terhadap produk dan benefit yang akan kita improve untuk memenuhi keinginan atau ekspektasi pelanggan, ada someone somewhere di luar perusahaan kita sana sedang berpikir sesuatu yang aneh-aneh. Salah satu yang aneh-aneh, misal ada yang pengen punya perusahaan taksi tapi nggak pengen beli mobil, ada yang pengen punya hotel tapi nggak pernah beli rumah dan tanah, gitu. Ada yang pengen buka toko tapi nggak punya warung dan tokonya, ada di sini lagi tokonya, nanti kan dihadirkan, gitu. Berpikir aneh-aneh, maka yang berpikir aneh-aneh tersebut kita anggap sesuatu yang aneh. Maka ekspektasi kita, perkiraan kita, analisis kita, apapun namanya, terhadap ide-ide yang aneh itu rendah. Kita tidak terlalu percaya bahwa ide itu bisa akan terjadi, maka di bawah terjadinya. Tapi yang menarik itu, pada saat Mbak Inong proof belanja online itu sangat menguntungkan, ide yang aneh itu tiba-tiba mengalami improvement yang sifatnya tidak linear, tetapi eksponensial dan sangat cepat, bahkan mengalahkan teknologi sustaining, teknologi yang sekarang gitu. Itulah disruption. Itulah yang terjadi di Telkomsel. Jadi di Telkomsel itu, saya waktu itu menghadapi satu produk yang datang dari ide yang aneh. Kenapa aneh? Karena idenya, produknya ingin dikembangkan dari pinjaman. Pinjaman terhadap apa? Pinjaman terhadap nomor HP. Dan produk itu lahir pula akhirnya agak kurang sopan karena tidak pernah assalamualaikum. Datang ke rumah, orang kok nggak pakai assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Ada tuh, tiba-tiba langsung ada di rumah kita. Ya terpaksa kita waalaikumsalam. Apa produk itu? WhatsApp. Gak pernah assalamualaikum ke direktur Telkomsel itu. Saya direkturnya waktu itu. Kenapa tiba-tiba ada di HP ibu? Kapan ibu daftarnya? Nah, ide itu awalnya ide yang dibilang aneh tadi itu terjadi, benar-benar terjadi. WhatsApp pinjam nomor HP-nya pelanggan ada, tiba-tiba langsung di handset kita atau di gadget kita. Itulah yang disebut dengan digital disruption. Pada saat WhatsApp kemanfaatannya, pada saat online shopping kemanfaatannya, pada saat Uber, Gojek dan sebagainya kemanfaatannya langsung dirasakan bahkan sampai ke segmen yang luas, dan itu sangat mengancam bagi pelaku bisnis yang current, yang existing. Itulah sebetulnya penjelasan yang mungkin satu slide ini saja kalau nggak ada waktunya sudah meramu era digital disruption. Ini sangat baik. Saya pinjam dari Christensen ini. Maka saya akan langsung saja cepat ini terhadap responnya apa yang harus dilakukan. Nah, saya mau pinjam case tadi Telkomsel waktu itu. Tapi mungkin berlaku untuk kita semua. Paling gampang adalah responnya dua, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Nah, untuk itu saya pinjam satu framework yang sudah di-develop oleh MIT barengan dengan orang-orang Google gitu. Nah, ini frameworknya framework digital mastery namanya. Ke atas itu DC, ke kanan itu DL. DC itu digital capability, ke kanan itu digital leadership. Low high. DC itu menunjukkan tingkat penguasaan teknologi digital. DL itu menunjukkan orang, kemampuan orangnya, inisiatif orangnya, leadership orangnya, memanage bahkan lead transformasi digital dan menghasilkan produk-produk yang memberikan benefit gitu. Maka akan ada 4 kuadran. Dari kuadran atau dari framework yang saya pinjam ini ada 2 pilihan. Jadinya gampang sekali kita artikan. Pertama adalah menghadapi era digital disruption tersebut, kita bisa memilih do nothing. Yang keduanya do something. Do nothing adalah yang bawah. Kita nggak upgrade Telkomsel, nggak perlu upgrade kalau buat Telkomsel. Orangnya nggak perlu disiapin, teknologinya nggak di-upgrade, itu namanya do nothing. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini surveinya 50 perusahaan, 189 perusahaan dunia yang melakukan, tidak melakukan, dan sedang melakukan transformasi digital. Kita lihat kalau nggak melakukan apa-apa, minus 4% revenue-nya. Kalau tidak melakukan apa-apa, minus 24% bahkan net profit-nya. Maka doing nothing is not an option. Tinggal satu pilihannya, do something. Do something-nya adalah melakukan transformasi, tapi pilihannya ada 3. DC-nya saja, DL-nya saja, atau kedua-duanya. DC dan DL-nya saja masing-masing juga nggak bisa. Kalau kita hanya upgrade teknologinya, masih tumbuh 6%, tapi orang yang disiapin, ya, jadi hanya di area sana, namanya fashionistas kalau pesan buku itu net profitnya minus 11%. Kenapa? Karena capex-nya disconnected dengan inisiatif bisnis. Itu jadi persoalan.
Sedangkan kalau kita memilih hanya mengupgrade orangnya, teknologinya nggak kita upgrade, saya nggak nyenyak nyebutinnya. Ini ada contohnya di Indonesia soalnya, perusahaan transportasi ini, nggak upgrade teknologinya hilang. Kenapa? Nggak tumbuh lagi, minus 10%. Walaupun net profitnya masih 9%, nggak invest. Tapi ini nggak bisa lagi, setiap orang sudah dengan teknologi terbarunya upgraded. Kalau dia nggak upgrade nggak bisa. Maka satu-satunya pilihan kalau merasakan buku ini kita harus upgrade keduanya. Janjinya kalau kita transform teknologi kita sesuai dengan teknologi yang terkini, orang-orang yang kita siapkan memiliki digital leadership yang mumpuni, masih tumbuh 9% bisnis, bahkan net profitnya minus 26%. Nah itulah yang saya kerjain di Telkomsel. Saya ingin mengupgrade dia masuk ke kuadran yang paling atas itu. Nah, saya tuliskan perjalanan buku itu. Ini bukunya, sayang karena belum nyampe, jadi nggak sempat saya sampaikan. Kemarin 20 April itu Mas Zaki juga datang. Saya tuliskan pengalaman itu. Nah, mungkin saya ingin cerita saja tentang pengalaman itu. Akhirnya saya coba lakukan riset terhadap dua dimensi tadi, DC dan DL, yang akhirnya menjadi sebuah bekal buat saya untuk memahami bagaimana saya melakukan pengembangan DC dan DL ya untuk mencapai digital mastery. Dapat modelnya, yang ingin saya kejar adalah apa pengukit-pengukitnya atau leverage sehingga terjadi transformasi dengan sangat cepat. Saya cepatkan saja, saya kerjasama dengan ITB, saya kerjasama dengan beberapa institusi untuk mendapatkannya. Ini hasilnya. Jadi hasilnya model seperti ini. Ini nggak usah dibuat pusing dulu karena ini model mentahnya begitu dari statistiknya. Ini menyampaikan beberapa hal penting kepada kita. Respondennya 800 orang di Telkomsel, termasuk direksinya di responden. Satu penemuan yang sangat penting adalah bahwa kalau kita ingin transform ke arah digital master, ya, dari sebuah perusahaan yang belum digital. Jadi konteks saya ini adalah berbicara sharing terhadap suatu pengalaman perusahaan yang belum digital menuju ke perusahaan digital, which is sebagian besar dari kita tapanya. Itu yang menjadi isu yang kita alami bersama. Nah, pertama benar confirm digital master itu dipengaruhi oleh kedua dimensi tersebut. Yang nomor satu ini DL dan DC, ada unsur orang dan ada unsur teknologinya. Yang menarik tetapi bukan itu menurut saya, nomor duanya. Ya, jadi kalau kita lihat dari robustness dari model ini kuat banget, artinya proven banget dari indikator statistiknya. Menarik adalah yang tidak diceritakan oleh MIT. Ternyata DC itu dari model ini langsung dipengaruhi oleh DL. Nah, ini mungkin menjadi discovery-nya. Ternyata walaupun digital mastery itu multidimensional, banyak aspek itu yang mesti dikerjain. Ini harus ditransform, teknologinya harus di-upgrade, aplikasinya juga harus kita kuasai. Tetapi dimensi yang paling core dari semua itu proven dari model ini DC tengah-tengah itu adalah orangnya. Dan ini mematahkan pendapat sebagian teman saya yang memprediksi bahwa masa depan itu kayak robotik aja. Enggak. Kalau dari model Indonesia banget nih kan, Telkomsel Indonesia menunjukkan semakin teknologi, semakin digital, semakin orang gitu. Karena influence utamanya manifest, kalau bahasa teknisnya variabel utamanya adalah manusianya. Maka confirm langkah pertama kan saya harus menetapkan prioritas mana dulu yang harus saya sentuh, orangnya dulu. Dan teknologi accordingly akan mengikutinya. Nah, saya mau cerita itu gitu karena waktunya nggak banyak. Bagaimana saya harus bisa mentransform 5.500 teman-teman di Telkomsel yang belum digital mastery dengan sangat cepat berbekal hasil penelitian ini. Nah, bekal yang sangat berharga dari sisi orangnya, saya menemukan ini digital mastery levers. Apa bahasa Indonesianya? Pengungkit digital mastery leverage juga boleh. Ternyata dipengaruhi oleh 3 hal, attitude-nya, culture, dan skill leadership-nya. Nah, yang paling atas dulu kita baca, apakah kompetensi, apakah culture yang harus dibangun dari SDM Telkomsel sehingga dia memiliki digital mastery. Digital mastery itu kalau pintar masak namanya apa? Cooking mastery. Kalau pintar bahasa Inggris, English mastery. Kalau di bidang digital dia mampu melakukan inovasi namanya digital mastery itu. Apa ya, definisinya digital mastery itu. Nah, ini variabelnya. Satu, dia harus agile, dia harus gesit, lincah. Proven tuh, dapat saya dari model ini. Dia harus punya inovasi, punya kreativitas, anticipatory, experimental, open mindset, networking. Yang menarik, semua yang saya dapat ini saya cek balik ke keputusan direksi setahun yang lalu yang saya tanda tangani sendiri. Yaitu namanya keputusan direksi tentang direktori kompetensi yang harus dikuasai oleh teman-teman Telkomsel. Perfect, yang saya tanda tangani satu pun tidak ada
yang mengandung kata-kata ini. Jadi di keputusan dari saya tanda tangan sendiri dulu isinya bukan ini, decision making, analytical thinking. Saya coba cocokin, gak ada yang cocok sama sekali. Mulai nangkep gak maksud saya? Maka untuk bisa menghadapi era disruption, maka kita harus melakukan disrupting kepada diri kita sendiri duluan, begitu. Karena kebutuhan untuk bekerja di era disruption beda banget dengan apa yang selama ini dikerjain. Teman-teman saya itu udah ulang tahun 22 tahun nih. Kerjainnya sama dari dulu, kerja di Grapari. Tiba-tiba berubah total kalau pada saat ingin masuk ke era digital. Kebuktian. Saya scan aja pakai MRI. Kalau sakit jantung tuh pakai MRI gitu. Nah ini hasilnya. Ini boleh saya share, saya udah izin. Yang warna kuning itu adalah skor tingkat apa? Kualifikasi yang harus dipenuhi setiap karyawan, setiap diri kita kalau ingin mampu tetap hidup di era digital gitu. Semuanya tak kasih skor 5. Yang merah hasil MRI-nya. Yang current sekarang, boleh dilihat 3 terbesarnya apa? Gapnya. 1, open mindsetness. Yang kedua, experimental. Ketiga, agility. Menarik. Ternyata yang jadi isu bagaimana membangun open mindsetness, mau bereksperimental dengan hal-hal baru, gitu. Open mindset mau disalah-salahin gitu loh, mau dipatah-patahin pendapatannya, di-argue, oke. Kemudian lincah. Ternyata itu yang terjadi. Maka tugasnya sudah tahu nih, pengungkit terbesar adalah 3 hal tersebut. Maka berbekal hal tersebut, saya sekolah gitu. Saya coba sekolah, ingin memahami bagaimana bisa membangun digital mastery dengan bekal gap yang harus saya tutup tadi itu. Salah satu di antaranya, 3 dia besar itu adalah open mindset, agility, dan apa tadi? Dan eksperimental begitu. Saya belajar ke IMD, ya, kayak Harvard level di Eropa, ketemu dengan sebuah kursus yang judulnya juga Digital Transformation. Pesertanya yang menarik, pesertanya harus direksi semua, nggak boleh nggak direksi. Jadi semua direktur, ada direktur Nestle, direktur GE, direktur Orange gitu. Mejanya pindah-pindah 5 hari sampai malam tiap harinya. Nah saya senangnya apa? Pada saat pindah-pindah saya bisa nanya gitu, kamu punya persoalan digital disruption nggak? Hampir semua 100%, bahkan 100% mengatakan yes. Kenapa pula saya datang ke kursus ini? Karena memang kami menghadapi digital disruption. Yang penting buat pertanyaan saya, buat saya ada pertanyaan nomor 2, how? Bagaimana kamu membangun kesiapan menghadapi era digital? Ya udah saya tanya, kamu Nestle gimana? Kamu GE gimana? Kamu Orange gimana? Kamu bank di Belanda tuh apa? Ing. Saya tanya, ini teman-teman semua, ada dari Saudi juga, saya tanya. Bahkan Saudi pun ngirimin ke sini perusahaan minyak, gitu. Menariknya jawabannya sama, adalah mereka berhadapan dengan itu kompetensi yang sama dengan saya temukan di Telkomsel juga. Bagaimana membuat perusahaan lebih agile, mau bereksperimental, punya open mindset, dan seperti yang tadi kita temukan di leverage yang ada di Telkomsel. Yang penting buat saya adalah setelah mendapat jawaban tersebut, jawabannya adalah dengan memprovide pengembangan people-nya secara experiential. Dan menariknya, mereka mengirimkan, harus mengirimkan orang-orangnya, talent-talentnya, unfortunately so far hanya ke sebuah tempat. Satu tempat saja, dan tempat itu namanya Silicon Valley. Persis pada kirim-kiriman. Orange, telekomnya Prancis itu, kirim 2 divisi pakai SK, udah 2 tahun pada ngantor di sana. Mereka kena KPI-nya membuat startup sebanyak-banyaknya, dikasih target, bahkan mempengaruhi gajinya, nggak boleh pulang karena dipindahin ke sana. Nah, untuk menghasilkan dan sekaligus menghasilkan bisnis baru, sekaligus mengupgrade digital mastery-nya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, ya saya punya satu confident bahwa ya yang harus saya lakukan sudah terjawab. Ngirim teman-teman saya ke Silicon Valley. Tapi boleh dihitungin nggak 10% dari 5.500 berapa? 500 orang, 550 orang. Kalau saya ambil talent tuh 250 orang, coba kalikan berapa biaya yang diperlukan untuk saya mengirimkan ke Digital Valley dan bekerja di sana. Ya, nggak punya anggaran ya saya. Selain itu 500 orang, orang-orang hebat, Graparinya kosong. Mau nggak Graparinya kosong? Kan nggak ada. Nanti kalau ada pengaduan gimana? Saya mungkin saya kirim ke Grapari. Akhirnya saya pelajari, ya ke mana ke Silicon Valley. Apa bedanya Silicon Valley dengan
yang bukan Silicon Valley. Apa bedanya Silicon Valley dengan kantor ISQ atau ISQ Business School? Apakah karpetnya lebih empuk? Saya bisa pastikan karpetnya lebih empuk di sini dibanding dengan di Silicon Valley. Saya pernah kirim orang ke sana mempelajari bagaimana Silicon Valley itu. Mejanya lebih bagus di sini dari pasar. Lebih enak di kita, udaranya lebih enak di kita. Ternyata yang membedakannya adalah satu hal, bukan fasilitas fisiknya. Karena kalau kita kerja di Silicon Valley, hari ini kita punya ide, cukup ditulisnya nggak pakai PowerPoint, pakai kertas aja, bungkus coklat, nggak usah pakai PowerPoint rapi-rapi. Ini hari apa? Selasa. Maka hari Rabu besok, ide yang kita tulis di bungkus coklat itu bisa kita bawa dan presentasikan langsung kemana? Ke ruangan sebelah. Ruangan sebelah itu kantornya siapa? Ruangannya siapa? Ruangannya Google di Silicon Valley, kantor di situ, silakan kasih Google-nya. Kalau Google-nya sibuk, sebelah sana ruangannya siapa? Facebook. Di sana Microsoft. Atau yang ini pilih. Kesimpulan, apa yang membedakan Silicon Valley? Dia sudah punya ekosistem. Yang kalau kita sukses presentasinya langsung digelontorin gitu loh, venture kapitalnya berapa? 5 miliar ya? Saya nggak tahu terakhir berapa. Itu yang bedainnya. Makanya mulai dipahami perusahaan di dunia manapun pada kirim-kiriman orang ke sini. Lah saya nggak punya uang, nggak punya anggaran yang cukup untuk mengirimkan ke sana. Maka saya pelajari saja dulu, minimal tahu dulu gitu loh. Nah setelah saya pelajari ternyata ini aja yang membedakannya gitu. Nggak aja ini yang membedakannya gitu Silicon Valley. Pertama, kalau bekerja di sana, dynamic, nggak sama, nggak stable, rigorous, challenge terus. Karena concernnya orang sebetulnya di Silicon Valley itu, dia ingin bangun orang, people-centric approach. Kemudian situasinya, organisasinya dibiasakan berubah. Jadi kita biasa agile, biasa adaptif terhadap perubahan. Kemudian, nah itu paling kanan susah nyebutinnya, ambidextrous itu apa? Otak kiri, otak kanannya dimaksimalkan. Bekerjanya mengeksplor kekuatan otak kiri, otak kanan. Selalu di-challenge kemampuan berimajinasi dengan kemampuan analytical. Kemudian terbiasa dengan networking dan berbiasa sistem approach. Maka saya confirm kalau waktu itu saya hanya punya satu opsi mengirimkan saja ke Silicon Valley, saya tidak bisa. Maka saya harus punya satu keyakinan lain adalah bagaimana menyiasatinya. Nah kalau kita lihat di sini, saya coba cocok-cocokin. Ini Silicon Valley, mana Silicon Valley? Tadi, ya, ini leverage-nya dari model, ini temuannya kondisi existingnya di Telkomsel, perfect. Apa yang harus saya bangun akan terjawab dengan cara bekerja di sini. Betul tidak? Kan tadi apa gapnya? Eksperimental kan? Nah kalau saya kirim ke Silicon Valley, terjawab tidak? Terjawab. Mau dia bereksperimen di sana, kerjanya disuruh buat startup, buat ide-ide yang gila-gila seperti itu. Maka karena saya belum mampu mengirimkan talent saya ke mana? Ke Silicon Valley, maka saya harus punya strategi. Nah strateginya paling tidak saya harus berangkat dari satu bekal dari hasil sekolah saya kemarin tempoh hari itu, dan juga belajar kepada mereka yang mengirimkan talentnya ke Silicon Valley. Saya rubah dulu alokasi anggarannya, anggaran training dan pendidikan di Telkomsel. Saya rubah tempoh hari dari yang sifatnya class base, 90% class base, saya rubah menjadi 50%-nya harus experiential. Tapi belum tahu nih 50% experiential itu seperti apa. Pokoknya saya rubah dulu saja. Nah 30%-nya coaching, 20%-nya unlocking menuju titik tertinggi dari potensinya. Nah akhirnya setelah merenung begitu, alhamdulillah mungkin dapat apa ilham atau itu apa, dapat ide lah paling tidak. Walaupun tidak bisa langsung mengirimkan ke Silicon Valley, ada strateginya. Strateginya ada dengan cara merubah peribahasa lama. Jadi kalau peribahasa lama itu apa? Banyak jalan menuju banyak jalan menuju Silicon Valley. Nah itu strateginya. Caranya dengan cara melakukan hacking. Untuk apa? Untuk menciptakan your own Silicon Valley. Walaupun tidak ori nggak apa-apa. KW1 juga nggak apa-apa. Tapi saya punya kesempatan, kalau Telkomsel punya situasi bekerja mirip seperti di Silicon Valley, maka saya bisa memenuhi kebutuhan saya untuk mendapatkan suasana bekerja dengan challenge-challenge seperti ini. Nah caranya bagaimana? Saya hacking aja. Nama strateginya hacking itu loh, meretas
bahasa Indonesia. Apa yang di-hacking? RKAP, Rencana Kerja Anggaran dan Perusahaan. Yang saya hacking BAU, cara bekerja seperti normalnya, itu di-hack. BAU itu business as usual. Cara bekerjanya kagak boleh sama dengan hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Itu strateginya membuat Silicon Valley Project atau Silicon Valley Life Environment. Ya di dalamnya kalau kita bekerja punya kesempatan mengalami exposure terhadap seperti bekerja di Silicon Valley. Ini saya buat project digital mastery namanya, dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Yang terpenting dari tempat ini yang nomor bawah itu, kebetulan Direktur SDM di Telkomsel itu menangani KPI, Key Performance Indicator, yang penetapan dan penilaiannya mempengaruhi apa? Mempengaruhi gaji dan bonus. Mumpung saya jadi Direktur SDM, saya mainkan instrumen ini. Maka yang RKAP, yang BAU-nya 100% saya turunkan menjadi 70%. 30%-nya harus on top dari BAU. Setiap direktur dan anak buahnya harus punya 3 minimal project digital mastery yang KPI-nya harus disruptif. Pilih 3. 1 di double targetnya dari RKAP sebelumnya, atau tetap di cash misalnya 1 juta target pelanggannya, di double lulus jadi project digital mastery, atau tetap 1 juta boleh, tapi terjadinya tidak Desember seperti yang sebelumnya dijanjikan, terjadinya Juli, lebih cepat dari yang di planning. Yang ketiga, buat platform baru, belajar ke Mas Zaki, belajar ke Makarim, boleh. Nggak pakai Tikes Pak, pakai yang lebih hebat dari Tikes, boleh. Tak kasih 30%, maka semua gaji, semua insentif akan terpengaruh dari pencapaian KPI administratif tersebut. Maka berlomba-lomba, berduyun-duyun lah orang mau gajinya kok. Terpengaruh oleh itu untuk merumbuti proyek yang 3 tadi tanpa meninggalkan kerjaan utamanya. Itu cara kami di Telkomsel waktu itu, alhamdulillah sekarang diteruskan, membangun our own Silicon Valley. Maka ini karakteristiknya. Jadi proyek itu harus didesain membuat kita agile, inovatif, antisipatory, networking, persis seperti yang tadi ditemukan, begitu. Nah, tetapi yang terpenting adalah karena strateginya hacking, cara bekerjanya harus mengandung namanya hacking point. Di setiap proyek harus ada tuntutan bekerja tidak sama seperti bekerja di hari kemarin dan di hari-hari sebelumnya. Hacking point itu didevelop berdasarkan temuan, apa yang menjadi pemungkit, apa yang menjadi kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di era digital. Contohnya tadi, agility, eksperimen, inovatif dan sebagainya, networking. Nah, ini caranya. Caranya adalah untuk bisa memenuhi target yang tiga tadi itu, 3 proyek tadi itu, yang didouble kah targetnya, yang dibuat lebih cepat kah, begitu. Kami punya approach namanya, ya kita namakan disruptive approach juga, mengkombinasikan kedua pendekatan klasik dan pendekatan mastery approach, warna merah dan warna kuning, dan dikerjainnya nggak di kantor gitu. Kerjainnya di mana? Di bootcamp. Jadi sepanjang 6 bulan ada 60 bootcamp, diikutin oleh seluruh talent yang masuk di dalamnya dengan menggunakan pendekatan Scrum. Ini Scrumnya, pendekatan organization disruptive juga, yang nggak ada bosnya gitu. Jadi dari finance, dari sales, dari network, dari SDM, dari mana lagi, logistik, gabung mengerubuti 3 proyek tadi yang luar biasa susahnya dicapai. Bayangin jualan tiket 1 juta aja susah banget, dibuat 2 kalinya gitu. Mereka akan ada di 60 bootcamp dan nanti akan ada proyek sponsornya, kemudian pesertanya, dan yang terpenting ada namanya Scrum Masternya. Scrum Master itu apa? Scrum Master itu adalah yang melototinnya bahwa bekerjanya itu harus sesuai dengan hacking point. Seperti ini. Dan dia dibantu oleh 5 konsultan dunia ya untuk bisa merumuskannya, dan disupport satu lagi cara bekerja di bootcamp itu oleh sebuah sumur. Kami membuat sebuah sumur namanya sumur digital. Bahasa Inggrisnya digital rig. Bahasa zaman dulunya knowledge management. Tapi digital rignya saya bangun dengan platform YouTube. Tapi YouTube yang private itu, yang saya akan tekan kontrak sama YouTube itu. Jadi pakai passwordnya sendiri, user ID-nya.
semua knowledge di videoin 8 menit. Jadi ilmu tertinggi apapun ada di YouTube. Teman-teman yang masuk di bootcamp bisa langsung belajar. Satu textbook itu biasanya kalau baca 1 semester 5 menit selesai. Ikut-ikutan TED Talks begitu. Nah seperti ini, yang penting ini filosofinya. Bekerjanya memadukan dua hal, merah dan kuning. Untuk bisa tadi membangun digital masses secara cepat, kita harus membangunnya melalui pendekatan experiential dengan meng-create our own Silicon Valley, melalui bootcamp tadi itu, ada Scrum dan sebagainya. Tapi cara bekerja harus bisa memadukan kedua hal. Cara bekerja sebelumnya, logika sebelumnya, dan logika baru yang kita sebut dengan disruptive way. Logika lama itu atau classical approach itu apa? Ini yang bawah yang kuning yang kita sangat pintar sekali di sekolahan itu. Mulai dari ide, feasibility study, business plan, launch, pilot, terus apa lagi? Launching, minta capex dulu, launching, evaluasi, kelamaan. Di Telkomsel ulang tahunnya ide itu berapa tahun? Sebelum launching, 2 tahun. Paling cepat 1 tahun. Udah hilang duluan. Namanya produk yang dipakai oleh Mbak Inong itu datangnya tiap hari. Ini harus nunggu 1 tahun, udah hilang duluan. Maka kemampuan kita untuk berpikir analitis yang di kuning ini mesti dipadukan, dibungkus dengan pendekatan yang merah, yang ilmunya bagus nih Pak Hasan. Setelah saya ini Mas Zaki, saya nanti pinjam slide-nya sebelum saya foto Mas Zaki untuk presentasi. Bagaimanakah caranya Bukalapak itu mengembangkan ide bisnisnya? Gambarnya nggak kayak gini, nggak rapi. Saya punya tuh, saya foto, nanti ada slide-nya, ada ya. Gambarnya nggak rapi, gini kayak orang sakit jantung gitu. Ide, coba, belum launching, gagal. Coba lagi, terusin. Jadi unstructured. Ya benar, ternyata itulah digital mastery way yang atas itu. Jadi dari mulai si Scrum team itu yang tadi ikutan di mana? Bootcamp. Itu akan dikumpulin, mau di kantor, mau di Cianjur, mau mana pilih hotel yang enak gitu. Atau mau di outbound juga boleh di tenda gitu. Ya. Nah itu langsung harus muncul dengan ide segila-gilanya gitu loh, seradikal-radikalnya, bahkan bisa sangat berbeda dengan bisnisnya Telkomsel sekarang, bisa sangat berbeda dengan bisnisnya Bank Syariah. Bapak Mandirinya apa ya? Bank Syariahnya apa tadi? Niaga yang selama ini dikerjain mesti beda banget idenya, tapi nggak boleh pakai lama. Artinya ini akhirnya bisa dilewat dulu, langsung harus jadi apa? Jadi prototype. Ini nggak bisa nyala ya, prototype. Harus langsung buat prototype dan langsung dites kemana? Ke market, langsung real market melalui media sosial. Jadi itu hanya minggu Pak. Rilis 1, rilis 2, rilis 3, rilis 4 itu mingguan itu. Yang kalau berhasil, jadi ini bawahnya ya, mulainya dari imajinasi, bukan pakai visibility study. Kalau mulainya visibility study kita terbatas. Tapi kalau imajinasi itu tidak terbatas. Makanya di imagine and design, create viral idea. Di dalam dulu di Telkomsel, saya punya kayak semacam Twitternya Telkomsel. Telkomsel punya semacam Twitter gitu loh, khusus untuk di dalam. Langsung create viral. Kemudian kalau itu diterima, create success story. Mulai melibatkan market. Kalau itu proven, create fans dan create movement dan launching langsung. Dan ini hanya 4-5 minggu saja. Yang kalau itu terjadi, nanti belakangan diikuti nih analisis seperti itu. Maka saya bisa berharap dong, dalam waktu 6 bulan, katakan 10% startup itu berapa persen keberhasilannya Mas Aki? 10% ada nggak? Kurang. 5%. 60 bagi 10% dari 60 berapa? Dari 30 berapa? 3. Setengahnya 2. Minimal dalam setahun saya punya ide hebat, proven, yang mimpinya bisa sekelas portofolio yang sebelumnya saya gelutin, bisa menggantikan declining produk yang tadi itu kena disrupt seperti yang dipakai oleh Mbak Ina. Minimal saya punya 2 sehingga tidak stagnan. Itulah caranya, salah satu caranya bagaimana bisa meng-create ide-ide yang mungkin tadi radikal pemikirannya menjadi produk-produk yang sangat disruptif yang bisa menghentikan produk kita yang makin declining, tapi pada saat yang bersamaan bisa mengupgrade kompetensi dari teman-teman itu semua. Saya pikir itu mudahan. Jadi create your own Silicon Valley. Boleh di ini nggak filmnya? Sebentar ya. Sebentar saya nggak kehabisan waktu. Ini sumber digital. Ya.
Saya bangun dengan seperti ini pendekatannya, waktunya habis nanti pas menjawab aja. Ini filosofi kurva S nanti saja. Kemudian ada satu hal, nah ini saya harus close dengan satu hal. Ternyata setelah saya mau implementasi, saya berhenti. Kenapa? Karena saya menemukan ternyata frameworknya si MIT itu memiliki kelemahan yang sangat fatal. Ingat yang 4 kuadran tadi itu? Yang low high, paling atas kan digital master. Lalu saya mau menuju ke sana, padahal frameworknya punya kegagalan. Menurut saya, kelemahan fatal. Apa kelemahan fatalnya? Adalah pada saat kita memandangi 4 wajah. Ada yang nyatet nggak? Tadi digital master itu revenue growth-nya berapa? Kalau kita bisa mentransformasi perusahaan kita ke arah digital master, growth-nya berapa? Revenue 9% kan? 9%. Profitnya 26%. Boleh saya tanya wajah-wajah di depan mata kita ini? Paling kanan siapa? Kanannya saya. Pak Makarim. Pak Makarim itu asetnya berapa? Waktu pertama kali mendevelop Gojek. 0 rupiah. 0 rupiah. Oh ide. Nggak punya mobil. Mobilnya apa ya? 1, 2 kali sehari-hari. Tapi pasukannya sekarang begitu banyak. Awalnya nggak punya. Oh asetnya 0. Saya boleh tanya nggak? Dengan aset yang 0 tadi, nggak pakai lebih dari 3 tahun, berapakah nilai Gojek sekarang? Value, bukan revenue, value, enterprise value, market cap kalau bahasa IPO-nya. Berapa sekarang? Kalau dicek di Google-nya, 38 triliun rupiah. Jadi kalau ada yang ulang tahun pengen papahnya beliin Gojek, beliin Gojek ya, sediain aja uang 38 triliun. Nah itu. Itulah cara memahami paling gampang enterprise value. Boleh saya minta tolong 38 triliun dibagi jangan 0, kalau nggak keluar hasilnya. Dibagi 1 juta rupiah saja. Berapa persen? Nggak akan keluar kalkulatornya. Berarti nggak terjawab dong di MIT. MIT berapa? 9%. Unlimited, undefined. Belum terjawab, Pak. Yang kedua sama. Dan awalnya menarik, Pak Makarim itu berniat bukan untuk melakukan bisnis, untuk memudahkan orang, mempertemukan supply dan demand, memberikan opportunity seperti Pak Menteri bilang kepada yang belum punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Niatnya adalah doing good things for others, give not take, give duluan. Yang berikutnya siapa? Zuckerberg. Zuckerberg itu niatnya pertamanya apa? Bisnis bukan? Bukan, bantuin temennya reunian. Dia punya foto angkatan, digabung-gabung, biar gampang nyarinya jadi Facebook. Sesuatu yang dimulainya tidak dari bisnis, sekarang nilainya berapa? Kurang lebih 200 triliun rupiah. Seberapa besarkah 200 triliun rupiah itu? Sebagai gambaran saja, Telkom Indonesia sekarang berapa? 400 triliun ya nilainya. Tapi itu punya negara gitu loh. Nah ini punya si anak kecil itu, 200 triliun. Asetnya nggak ada. Sebelahnya siapa? Google, Sergey ya. Dia niatnya buat Google pertamanya apa? Buat tesis Pak. S3, S2. Idenya apa? Google searching engine, biar ibu yang sepuh itu kalau nyari informasi di perpustakaan nggak jatuh. Karena harus naik tangga-tangga. Lo kalau pakai komputer kan gampang nyarinya. Awalnya niatnya buat memudahkan orang lain. Give, not take. Terakhir sama ada filmnya Steve Jobs. Maka menurut saya framework MIT itu harus saya perbaiki. Walaupun belum izin, biar aja saya perbaiki. Dan akhirnya melahirkan sebuah konsep baru menjadi penutup hari ini, semoga jadi oleh-oleh gitu. Kalau tadi hanya 2 kategori punyanya MIT itu, digital master low dan high, nggak cukup, nggak ada tempatnya. 38 triliun dibagi 1 juta, nggak ada apanya, tidak unlimited gitu. Harus saya tambahkan satu kategori namanya highest, tertinggi. DL dan DC-nya harus highest. Yang kalau diterapkan menjadi ada berapa kuadran? 9. Kuadran yang ke-9 itu adalah terbentuk dari kehebatan orang untuk memvisualisasi bisnis. Yang tadi kalau dari case tadinya bukan untuk dirinya, ada di titik highest, memberikan hal yang terbaik sebaik-baiknya untuk kepada sesamanya, kepada negaranya, kepada humanity, itu highest.
dan kemampuan teknologinya tertinggi itu kayak Mas Zaki. Dalam unsur teknologi, kalau kita adu menjadi ini gambarnya. Tadi kan nggak 9% pada gambarnya, kan nggak terjawab kan? Tapi kalau saya tambahin 1 jadi terjawab. Namanya kuadran ke-9. Saya namakan saja, belum assalamualaikum lagi ke MIT biar aja. Saya udah tuliskan di buku saya. Namanya Ultimate Digital Mastery. Bahasa Indonesianya rahmatan lil alamin. Berbuat terbaik untuk sesamanya. Harusnya bukunya di-revise di isi bukunya MIT itu. Hanya orang-orang yang ada di Ultimate Digital Mastery lah yang bisa membuat peradaban lebih baik. Dan dengan sendirinya dia akan menjadi pemenang di era digital. Maka tugas saya bukan membangun karyawan Telkomsel di high, tapi di highest, di kemampuan tertinggi. Bagaimana punya karyawan yang bekerjanya bukan untuk Telkomsel saja, apalagi untuk dirinya, untuk kehebatan dan kejayaan bangsanya, untuk masyarakatnya. Itu caranya. Dan ini terjawab dengan sangat baik oleh siapa? Ilmunya ada di mana? Ternyata nggak jauh-jauh. Ilmu ini ada di Pasang, di ISQ. Masih ingat filosofi 1 dibagi 0? Pak Ari, 0. Kalau kita bisa mengenolkan diri, open mindset, eksperimental, apa tadi itu semua, maka 1 dibanding 0 itu ini jadinya Pak. Ultimate hasilnya. Tidak ada kepentingan dirinya sama sekali. The more you give, the more you get. Udah confirm, saya buat pelatihannya sebelum membuat itu. Nama pelatihannya adalah Unlocking to the Best Potential. Yang ngajarnya ada Mbak Uwi mana? Nah itu pengajarnya Mbak Uwi itu. Boleh tepuk tangan ke Bu Direktur ini. Maka rumusnya jadi menarik. Selain tadi kemampuan eksperimental, inovasi, yang harus satu duluan adalah bagaimana kita bisa mengunlock kehebatan diri kita sendiri. Karena menurut penelitian, kehebatan diri kita itu baru ter-unlock 60%-nya. Masih ada 40% ruang yang belum ter-unlock. Karena apa? Karena untuk bisa mengunlock ke titik tertinggi, kita harus mengukir, menyisir, mengupas bawang itu loh. Harus secara psikologis dari ilmunya. Oke? Secara pendekatan psikologis untuk bisa mempertajam apa yang menjadi dari diri kita itu purpose, tujuan hidup kita, tujuan kita bekerja harus setinggi-tingginya, not only for money, untuk sesuatu yang higher. Kita paham dengan values dan kita paham dengan meaning, itu pelatihan. Anehnya satu digital banget, baliknya ke sini banget, maka kesimpulannya spiritual. Nggak percaya, ada dunia luar sudah melaksanakannya. Ini bukunya, boleh dibeli, banyak. Saya pakai 3 aja. Search Inside Yourself, itu bukunya tentang apa? Coba dilihat warnanya. Google, buku yang menceritakan bagaimana Google mengatrol, membangun, mengunlock kehebatan karyawannya di titik tertinggi. Pendekatannya spiritual. Aneh. Kalau Bank Niaga Syariat yang presentasi saya nggak pakai nanya, wong sehari-hari bapak itu dan ibu pendekatannya kan, tetapi Google dia paham kehebatan mengunlock orang dengan pendekatan spiritual tadi, memahami purpose, value dan meaning. Mindful work, too many bosses, too few leaders sudah ketemu. Ini yang sudah menjalankannya. Google, Selam Bersih, Trivago, LinkedIn, Berkeley sudah membuat pendekatan unlocking from within, menggunakan instrumentasi manajemen SDM bukan dari luar tapi dari dalam. Dari luar itu apa? Gaji, sistem promosi yang menarik, dan segala macam itu. Itu hanya sampai ke titik terbatas. Tapi untuk bisa sampai ke titik tinggi harus pendekatan value, spiritual dan sebagainya. Habis waktunya ya. Saya tutup. Ini saya nggak berani, Pak Ari aja. Unlocking itu ada di Quran lagi. Boleh dibacain nggak sama saya? Boleh ya? Artinya aja daripada salah baca Arab. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Nah, potensinya tertinggi, mulia. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ada yang potensi manusia itu tertinggi diciptakan Tuhan. Mubazir amat, saya sebagai direktur SDM waktu itu tidak mengunlock kehebatan ini titik tertinggi. Ilmunya ada dan isyaratnya clear ada di Al-Quran. Saya harus tutup.
saya namakan programnya From Money to Meaning, M2M, ya, mirip dengan mesin to mesin kalau di Telkomsel sama M2M-nya. Nah, saya ingin tutup, belum sampai sebulan saya punya ide Create Your Own Silicon Valley yang memberikan kesempatan orang ter-unlock ke titik tertinggi. Boleh dipasangin di YouTube, muncul seperti ini. Create Your Own Silicon Valley itu ternyata sudah duluan dibuat filmnya di YouTube. Dan tahu nggak? Perhatikan negara mana yang disebut dalam film nanti ini yang saya akan dipasang itu yang direkomendasi untuk Create Your Own Silicon Valley kalau kita belum mampu secara sumber daya mengirimkan talent kita ke Silicon Valley. Boleh disetel sebagai penutup. Ada videonya, satu Pak? Iya. Ini ada di YouTube kalau mau dilihat. Dikerasin dikit. So, your investor just signed a check for $500,000 for your startup. What's next? Time to calculate your runway. The time that you can sustain your business idea without bringing in a dime of income. So, where should you set up shop? Well, let's see. There's Silicon Valley, the epicenter of the tech universe, right? Sure, you can take the money, hire your team, get a cool but affordable co-working space, and let's say that gives you 6 months until you need to knock on the door asking for more money. But wait, what if I take my startup here to Singapore? I could extend that runway to 9 months. Costs are not as high as San Francisco's, and that gives me a little more breathing room to make my idea profitable. Wait a minute, what about a place like Bali? Now, I've got like at least 2 years. And a beach, and yoga, and monkeys. But how can I build my business? Boleh di pause dulu, Ya, di Silicon Valley kan gitu ya, kita punya ide, kalau sukses presentasi dapat modal kan. Modalnya paling lama berapa? 6 bulan. Kalau di Singapura 9 bulan. Kalau di Bali dan Bali gitu loh. Kaget-kaget, belum sampai sebulan saya launching buku itu, udah ada ini yang buat. Makanya harus cepat-cepatan menyidik buatin di YouTube aja gitu ya. Ini sudah bilang, what about di Bali? Makanya CNBC lagi, why are startup leaving Silicon Valley? Karena dimungkinkan create your own Silicon Valley itu. Boleh lanjut sedikit lagi. Indonesia, simple. Your developer is in the Philippines, your designer is in Germany, and your salesperson is in Canada. You've all got laptops and Dropbox and Skype and Slack. The world is going global. Some people are building their businesses from their laptop in co-working spaces like this, where costs are just much cheaper. But there's just one catch. No shoes allowed. Rent a desk in a co-working space in San Francisco, that'll cost about $500 per month. You want to rent a desk in Bali? That'll cost you around $200 per month. Your morning cup of coffee in San Francisco, $5. And your morning coconut in Bali, $1.50. And not to mention the commute. The average commute time for someone in San Francisco is nearly 1 hour a day. Compare that to a motorbike ride here, easily about 10 minutes. Let's take a look at 2 entrepreneurs proving this shift. MQ Wong and Tony Zhang got their PhDs from Stanford and then started a drone camera robotics company. And they didn't stay in California, they moved to Beijing. While their startup, 00 Robotics, also now has an office in San Francisco, its headquarters are in Beijing, with more offices in Shenzhen and Hangzhou. The drone they developed is still sold and marketed around the world, and they even just signed a deal to sell in Apple stores. A few years ago, they would have probably stayed in Silicon Valley to launch their company. Not today. San Francisco's housing costs have been sky. Berapa orang awalnya tadi? Berdua. Berapa tahun kemudian, gampangnya lama? Nggak bisa kehitung. Di mana melakukannya? Bukan di Silicon Valley. Di mana? Di negaranya. Di Beijing, Shenzhen, dan sebagainya. Klik sedikit lagi. Rocketing since the tech boom. Meanwhile, President Trump's causing uncertainty over immigration and the H-1B visa. Saya kirim 18 orang karyawan Telkomsel, belum keluar visanya ke Silicon Valley. Semuanya oleh Pak Trump agak sedikit diprotek nih, karena ini bukan sumber kekuatan ekonomi Amerika kan, ya, tadi disebutkan. Klik sedikit lagi. Silicon Valley is hugely dependent on to bring top talent from overseas. And now, successful startups are rising around the globe. The number of international unicorns are increasing.
rapidly. Just a few years ago, only 30% were located outside the US. By 2014, it was 37%. In 2015, it went up to 53%. And last year, it stood at 58%. In fact, half of the top 10 unicorns are outside the US. They're in China. But hold up, there's still a number of reasons people... Pada familiar dengan unicorn ya? Ada startup yang bisa mencapai berapa tadi? 1 billion nilainya ya, dollars begitu. Ternyata bukan di Amerika. Nah, saya harus sampaikan satu berita yang sangat baik dan penting. Minggu lalu saya halal bihalal Ikatan Alumni ITB, Pak Rektor ITB hadir dan mempresentasikan satu slide yang sangat penting. Ternyata dari laporan sebuah lembaga independen, jumlah startup yang berhasil ya tertinggi dibandingkan satu universitas dengan yang lainnya di seluruh dunia, ternyata bukan Stanford. Stanfordnya 4. Sudah ada yang jawab. Siapa? ITB. 27 startup berhasil. Kita tepuk tangan dan mendapat confident, ternyata policy atau apa yang saya tuliskan dalam buku itu bahwa create your own Silicon Valley something very possible to do. Kita bisa dapat satu dapat dua. Satu dapat bisnis yang tadi yang bisa jadi unicorn. Kedua, kita bisa langsung mendevelop orang kita layaknya bekerja di Silicon Valley. Sedikit saja ada. Who will argue that Silicon Valley is supreme. You can't replicate Hollywood overnight, if at all. For one, there's the culture. Silicon Valley's innovative spirit is what makes it successful, and somewhat ironically, it's the okay to fail attitude. Okay to fail itu apa? Experiment, dan juga open mindset. Persis nggak dengan penelitian tadi? Persis. Tidak susah kita menciptakan situasi seperti ini. Saya ingin undang, kalaulah tadi yang saya ceritain bagaimana meng-create your own Silicon Valley itu dengan pendekatan project digital mastery seperti di Telkomsel. Barangkali banyak Bapak Ibu semua dari berbagai industri, Bapak Ibu punya kesempatan masing-masing untuk meng-create your own Silicon Valley untuk satu dapat dua. Dapat startup yang bisa menghasilkan bisnis portfolio yang ada sekarang dan langsung dapat bisa mendevelop talent Bapak Ibu semua. Penutup, ini saja barangkali akhirnya klik balik ke PowerPoint yang ada penutupnya. Saya pikir ini Pak Hasan yang ingin saya sampaikan. Bekal kita menghadapi era digital itu harus merubah. Next ya, silakan. Dengan sebuah niatan, sebuah mindset baru, boleh diklik. Oh, bisa aja. Ini barangkali message-nya. Saya pikir key message-nya, hidup terlalu berharga untuk dijalani tanpa karya. Jadikan setiap langkah menuju tempat bekerja untuk membuat karya besar bagi sesama. Proven, ini bukan filosofi, bukan hanya pelajaran agama, tetapi secara bisnis proven. Kalau berbuat karya besar untuk sesama, hasilnya tadi jauh di atas 9%, bahkan tidak terbatas. Dari 0 rupiah aset menjadi 38 triliun. Kalau niatan kita bekerja itu benar-benar berkaya. Lihatkan itu sebagai amalan bulan ibadah untuk memaknai hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.